Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas F Manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan Human Resource Management in Cross-Border Merger and Acquisition sebagai tugas MSDM Internasional yang diampu oleh Ibu Anissa Fajri SEMSC. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Winnie Fadila Oktaviani dengan NIM E2A022284. Nama saya Franji Nurfala dengan NIM E2A022303. Nama saya Sidnil Mafarasta NIM E2A022315. Nama saya Firdaus Ivanda NIM E2A022301. Topik pembahasan pada materi kami yaitu pengertian SDM merger dan akuisisi dalam lintas batas, model-model SDM merger dan akuisisi dalam lintas batas, larangan-larangan dalam SDM merger dan akuisisi dalam lintas negara, kelebihan SDM lintas negara di dalam merger dan akuisisi lintas batas, kekurangan SDM lintas negara di dalam merger dan akuisisi lintas batas, dan yang terakhir kesimpulan. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi MSDM dalam lintas batas. Pengertian manajemen sumber daya manusia dalam konteks lintas batas mencakup serangkaian kegiatan dan strategi yang bertujuan untuk mengelola aspek-aspek karyawan dan budaya perusahaan dalam proses merger atau akuisisi yang melibatkan perusahaan dari negara lain yang berbeda. SDM dalam lintas batas berfokus pada integrasi sumber daya manusia dari kedua perusahaan yang terlibat, mengelola perbedaan budaya dan regulasi, serta memastikan keberlanjutan operasional dan keberhasilan strategis dari transaksi tersebut. Berikut ada model-model MSDM dalam lintas batas. Yang pertama ada model integrasi penuh. Dalam model ini, kedua perusahaan yang terlibat dalam MSDM lintas batas sepenuhnya diintegrasikan menjadi satu entitas tunggal. Semua sistem kebijakan dan praktik SDM disatukan untuk menciptakan kesinambungan dan konsistensi dari seluruh organisasi. Tantangan dalam model ini termasuk mengelola perbedaan budaya, menentukan organisasi yang optimal, dan memfasilitasi adaptasi karyawan terhadap perubahan yang signifikan. Yang kedua ada model luas sistem. Dalam model ini, kedua perusahaan tetap mempertahankan sistem mereka sendiri meskipun terjadi integrasi bisnis. Setiap perusahaan mempertahankan kebijakan, prosedur, dan praktik SDM mereka sendiri yang mungkin berbeda antara satu sama lain. Tantangan dalam model ini adalah memastikan koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara kedua sistem SDM serta mencapai konsistensi dalam perlakuan karyawan dan manajemen sumber daya manusianya. Yang ketiga ada model hybrid. Model ini menggabungkan elemen dari kedua pendekatan sebelumnya dengan beberapa bagian organisasi diintegrasikan sepenuhnya untuk mencapai efisiensi dan sinergi, sementara fungsi lain tetap dikelola secara yang harus diintegrasikan sepenuhnya dan mana yang harus tetap otonom, serta memastikan konsistensi dan keselarasan di seluruh organisasi. Saya akan menjelaskan larangan-larangan dalam SDM M&A dalam lintas negara. Dalam M dan A lintas negara ada beberapa larangan atau pembatasan yang perlu dipertimbangkan oleh Departemen SDM untuk memastikan kepatuhan dan kelancaran proses integrasi. Berikut contohnya. Pertama, diskriminasi karyawan. Departemen SDM harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap karyawan dari negara atau wilayah tertentu. Yang kedua, pelanggaran regulasi ketenagakerjaan. Larangan terhadap pelanggaran regulasi ketenagakerjaan di negara-negara yang terlibat dalam M dan A adalah sangat penting. Ini termasuk peraturan tentang jam kerja, upah minimum, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak karyawan lainnya. Yang ketiga, pelanggaran kesepakatan kontrak. Larangan terhadap pelanggaran kesepakatan kontrak dengan karyawan, termasuk kontrak kerja, paket, kompensasi, dan manfaat karyawan. Pelanggaran aturan imigrasi dan visa. Departemen SDM harus memastikan kepatuhan terhadap aturan imigrasi dan visa di negara yang terlibat dalam M dan A. Ini termasuk memastikan bahwa karyawan yang berasal dari negara asing memiliki dokumen imigrasi yang sah dan memenuhi persyaratan visa yang diperlukan.
Yang terakhir, ketidakpatuhan pajak. Departemen SDM harus memastikan kepatuhan yang terhadap peraturan pajak di negara-negara yang terlibat dalam MDA. Berikut kelebihan SDM lintas negara di dalam M&A lintas batas. Manajemen sumber daya manusia SDM lintas negara memiliki sejumlah kelebihan yang dapat memberikan nilai tambah dalam proses M&A lintas batas. Berikut adalah beberapa kelebihannya. Pertama, pengetahuan regulasi dan ketenagakerjaan. Tim SDM lintas negara memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi ketenagakerjaan di berbagai negara terlibat dalam M&A. Mereka dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum ketenagakerjaan yang kompleks dan beragam di tingkat internasional. Yang kedua, fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja global. SDM lintas negara memiliki pengalaman dalam mengelola tenaga kerja global yang tersebar di berbagai lokasi geografis. Mereka dapat membantu dalam merancang atau menerapkan strategi pengelolaan tenaga kerja yang fleksibel dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang beragam. Dan yang terakhir, kemampuan dalam pengelolaan perubahan global. SDM lintas negara terbiasa dalam mengelola perubahan di tingkat global, termasuk perubahan organisasi yang terkait dengan M&A lintas batas. Mereka memiliki keterampilan dan alat yang diperlukan untuk mengidentifikasi resistensi, membangun komunikasi yang efektif, dan memfasilitasi adaptasi karyawan terhadap perubahan yang terjadi. Kekurangan SDM lintas negara di dalam M&A lintas batas. Meskipun SDM lintas negara memiliki kelebihan, namun juga memiliki sejumlah kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam konteks M&A lintas batas. 1. Komunikasi dan koordinasi yang sulit. Perbedaan zona waktu, bahasa, dan budaya antar anggota tim SDM lintas negara dapat menghambat komunikasi dan koordinasi yang efektif. Hal ini dapat memperlambat pengambilan keputusan, menyebabkan kesalahpahaman, dan menghambat kemajuan integrasi M&A. Kedua, keterbatasan dalam pengelolaan tenaga kerja multikultural. Meskipun memiliki pengalaman dan mengelola tenaga kerja, tim SDM lintas negara mungkin kesulitan dalam memahami dan mengakomodasi kebutuhan karyawan multikultural yang mungkin berbeda-beda. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan dan menurunkan produktivitas. Ketiga, keterbatasan dalam merancang kebijakan dan program yang relevan. Kebijakan yang dihasilkan oleh tim lintas negara mungkin tidak sepenuhnya relevan atau efektif dalam mengatasi tantangan dan peluang yang unik di setiap pasar lokal. Hal ini dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan bakat terbaik di berbagai negara. Keempat, biaya yang meningkat. Memiliki tim SDM lintas negara dengan keahlian dan pengalaman yang luas dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan, terutama dalam jangka panjang, termasuk biaya untuk pelatihan, komunikasi, perjalanan, dan administrasi yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja lintas negara. Kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan bahwa secara keseluruhan manajemen sumber daya manusia atau SDM dalam merger dan akuisisi lintas batas adalah komponen kunci yang memainkan peran penting dalam keberhasilan integrasi perusahaan dari negara yang berbeda. Integrasi SDM dalam merger dan akuisisi lintas batas adalah proses yang kompleks yang membutuhkan perhatian terhadap detail dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Dengan kesadaran yang tepat dan pendekatan yang sesuai, perusahaan dapat mengoptimalkan nilai tambah dari proses tersebut. Berbagai tantangan dan peluang terkait dengan aspek budaya, regulasi, komunikasi, dan pengelolaan tenaga kerja global harus diatasi dengan bijak oleh tim SDM.